Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan semuanya dimanapun kita berada di rumah-rumah. Dan puji nama Tuhan kita boleh kembali beribadah pada hari ini saudara. Dan saya percaya sukacita yang dari Tuhan, Tuhan telah sediakan bagi kita ketika kita datang ke hadirat Tuhan saudara. Amen. Dan pastikan oleh sukacita yang dari Tuhan kita mengalami kekuatan yang baru. Amen. Yang percaya katakan amin. Amin. Dimanapun kita berada mari kita serukan haleluya. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi nyatakan, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan Allah sumber pengharapan kami yang hidup. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pengharapan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Engkaulah yang menopang bangsa ini sampai hari ini bangsa ini tegak berdiri. Karena kami hanya berharap di dalam Engkau. Dan pengharapan kami bukan pengharapan yang sia-sia. Namun pengharapan yang akan terus mengerjakan keselamatan. Amin. Mengerjakan pemulihan bahkan keajaiban dalam bangsa kami ini. Amin. Oleh karena itu kami membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu dari Sabang sampai Merauke. Miangas Pulau Rote Tuhan dalam nama Yesus. Diberkatilah Presiden kami Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin ya Tuhan. Diberkatilah ya Tuhan para menteri yang membantunya. Kabinet Indonesia Maju Tuhan berkati ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan biar damai sejahtera yang daripada-Mu turun ke atas para pemimpin ya Tuhan. Dan para aparatur sipil negara ini ya Tuhan. Berkatilah para wakil rakyat yang ada di MPR DPR. Berkatilah para jajaran keamanan TNI dan Polri ya Tuhan. Diberkatilah juga ya Tuhan para jajaran tenaga kesehatan yang terus ya Tuhan. Bersama-sama dengan kami semua ya Tuhan. Memberantas ya Tuhan pandemi COVID-19 di negeri ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk kota kami Depok. Diberkatilah wali kota kami ya Tuhan Bapak Muhammad Idris. Diberkatilah ya Tuhan Yesus wakilnya. Diberkatilah ke-11 kecamatan dan ke-63 kelurahan yang ada di kota ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan biar kota ini penduduknya adalah orang-orang benar ya Tuhan. Roh takut akan Tuhan memenuhi ya Tuhan para penyelenggara pemerintahan di kota ini Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa untuk para pemimpin rohani yang berjaga-jaga atas kami. Bapak Gembala pembina kami dan keempat wakilnya berkati ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan damai sejahtera, kesehatan ya Tuhan. Bahkan pengurapan-Mu tercurah Tuhan atas hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga berkati keluarga mereka ya Tuhan. Berkati penggembalaan GBI Gatot Subroto ini ya Tuhan. Berkati semua aktivitas ya Tuhan. Dalam memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan di bangsa ini bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Melalui wadah gereja ini ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Insinyur Yongki Tovan Wijoyo MTH ya Tuhan. Gembala rayon kami, gembala sidang di GBI Kamboja Depok ini. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan Engkau yang memelihara, memberikan kekuatan yang baru, pengurapan kesehatan yang prima ya Tuhan.
atas tubuhnya ya Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan pengurapan-Mu ya Tuhan membawa dia terus maju ya Tuhan, untuk membawa gereja-Mu ya Tuhan kepada tujuan-Mu, tujuan yang ilahi yang Tuhan telah tetapkan bagi kami GBI Rayon 9 ini ya Tuhan. Berkati juga keluarganya, berkati Ibu Heni, ketiga anak menantu dan cucunya ya Tuhan. Berkati keluarga ini ya Tuhan. Shekinah glory memenuhi keluarga hamba-Mu ini. Demikian juga dengan kedua wakilnya di Rayon ya Tuhan, Bapak Pendeta Muhammad Riza Solihin beserta dengan keluarga dan penggembalaan GBI Sawangan, Bapak Pendeta Ari Nugroho beserta dengan keluarga dan penggembalaan GBI Pamulang dan sekitarnya. Kami serahkan hamba-hamba ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ikat dalam tali kasih-Mu senantiasa ya Tuhan Yesus, memikirkan segala perkara ilahi yang Kau telah tetapkan ya Tuhan bagi gereja-Mu di Rayon 9 ini. Demikian juga ketujuh wakil gembala yang ada di gereja ini, berkati ya Tuhan. Berkati, ikat dalam tali kasih-Mu ya Tuhan. Bersama-sama maju menua ya Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu di dalam gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati ya juga Tuhan taman doa rumah pengorbanan. Berkati terus Kau bawa ya Tuhan para pasukan mempelai yang Kau hendak bangkitkan melalui wadah ini. Berkati umat bangsa pilihan-Mu Israel. Biar damai sejahtera ya Tuhan tercurah atas kota kudus Yerusalem, umat bangsa pilihan-Mu Israel ini ya Tuhan. Dan biar api penginjilan, api Pentakosta ketiga kembali ya Tuhan kepada umat bangsa pilihan-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Jarod Wijanarko yang Tuhan akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar ada kekuatan, terobosan ya Tuhan yang mengalir dari tempat yang maha tinggi dari Engkau ya Tuhan Yesus. Untuk mengubah dan menjamah setiap hati ya Tuhan umat-Mu yang beribadah saat ini. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kita akan memperkatakan deklarasi Pentakosta ketiga. Bapak Ibu Saudaraku. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, dan selanjutnya kita akan menyaksikan tayangan Voice of Pentecost. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, apa kabarnya?
pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita
agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub. Karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ketiga anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, biar terus mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Sambil kami terus berjalan dalam visi yang Kau berikan kepada gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Sebagai messenger of the third Pentecost, Lord. Terima kasih Bapa di surga. Mata kami terus tertuju kepadamu. Kami mengangkat tangan kami, tolong dan tuntun kami Tuhan. Haleluya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dan mencari dari manakah akan datang pertolonganku. Dan ku dapati pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yesus Tuhanku. Kau takkan membiarkan kakiku goyah. Kau takkan Tuhan. Kau takkan membiarkanku jatuh tergeletak. Penolongku yang setia, gunung batu kekuatan, mataku tertuju padamu. Terima kasih Tuhan, Kaulah pertolonganku. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dan mencari dari manakah akan datang pertolonganku. Dan ku dapati pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Yesus Tuhanku. Kau takkan membiarkan kakiku goyah. Kau takkan membiarkanku jatuh tergeletak. Penolongku yang setia, gunung batu kekuatan, mataku tertuju padamu. Kau takkan membiarkan kakiku goyah. Kau takkan membiarkanku jatuh tergeletak. Penolongku yang setia, gunung batu kekuatan, mataku tertuju padamu. Kau takkan membiarkan kakiku goyah. Kau takkan membiarkanku jatuh tergeletak. Penolongku yang setia, gunung batu kekuatan, mataku tertuju padamu. Kau takkan membiarkan kakiku goyah. Amin Tuhan. Kau takkan membiarkanku jatuh tergeletak. Penolongku yang setia, gunung batu penolongku yang setia, gunung batu penolongku Yesus yang setia, gunung batu kekuatan, mataku tertuju padamu, tertuju padamu. Memandang kepada kekuatanku, memandang kepadamu, sumber pertolonganku, sumber kekuatanku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau yang setia. Ketika yang lain tak ada yang setia menolongku, saat tiada yang lain menolong. Terima kasih Tuhan, Kaulah sumber segalanya, Kaulah sumber segalanya. Kaulah sumberku, kekuatanku, pertolongan. Kami berseru hanya kepadamu Yesus, Yesus, Yesus. Mari berseru kepada nama Yesus, saudara ya. Percayalah hanya Dia yang jamin kekuatan, pertolongan, penghiburan. Saat yang lain gak bisa, saat yang lain gak mampu, Tuhan kita sanggup, Yesus sanggup. Yesus, Yesus. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Kau takkan membiarkan kakiku goyah,
Terima kasih Tuhan. Kau takkan membiarkan. Terima kasih Tuhan. Kau yang menatang kami. Ku yang setia, gunung batu kekuatan, mataku tertuju padamu. Kau takkan membiarkan kakiku goyang. Kau takkan membiarkanku jatuh Kau takkan membiarkan kakiku goyang. Kau takkan membiarkanku jatuh. Katakan dengan iman saudara, kau takkan membiarkan kakiku goyang. Engkau membuat kaki kami teguh Tuhan, kan berdiri menghadapi tantangan musuh-musuh kami. Kau takkan membiarkan, karena roh-Mu yang ada di dalam kami jauh lebih besar dari yang ada di dunia ini Tuhan. Yes, Immanuel. Kau takkan membiarkan kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sekali lagi katakan, kau takkan membiarkan. Kau takkan, amin, amin, amin. Jatuh tergeletak, penolongku yang setia, gunung batu penolongku yang setia, gunung batu penolongku yang setia, gunung batu kekuatan, mataku tertuju padamu, tertuju padamu. Kami bangga menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan, haleluya. Kami bangga memiliki-Mu Bapa. Yesus Tuhan, Engkau setia. Maka dengan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau menunjukkan kebesaran-Mu dalam hidup kami, yang jauh lebih besar dari segala tantangan masalah yang ada dalam hidup kami. Bahkan Kau berikan kebenaran-Mu untuk memerdekakan kami dari segala hal yang mengikat hidup kami. Agar kami tetap berkenan, benar, dan kuat di dalam Engkau Tuhan. Mari dimanapun kita berada, kita berikan sorak-sorai haleluya. Dan dimanapun kita berada, mungkin di rumah saudara, boleh kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Dan roh kebenarannya yang telah memerdekakan hidup kita. Yuk kita bertepuk tangan ya saudara. Makasih Tuhan, Kau ada di sini. Haleluya. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Amin. Katakan Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Amin. Dia pencipta dunia ini dan membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur. Yes. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Di hadapan kebesaran-Mu hanya ada sukacita Tuhan yang berlimpah-limpah bagi kami. Haleluya. Kami nyatakan Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari
pencipta dunia ini dan membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur pada dan yang bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha dengan bersuka cita. Dan yang bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha besar. Karena kebenaran pula yang telah memerdekakan kami Tuhan, membawa kami dalam kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau jamin Tuhan, jamin hidupku. Amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, yes. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu memerdekakan kami. Ya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau jamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes. Amin. Amin. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, yes. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan, kebenaran-Mu memerdekakan kami dan memulihkan kami. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita berdoa terlebih dahulu saudara. Tuhan, terima kasih Engkau hadir di sini. Terima kasih kehadiran-Mu membebaskan kami, memerdekakan, memulihkan kami, bahkan Tuhan menguatkan kami kembali.
Makasih Tuhan, saatnya kami hendak memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Mari Tuhan urapi ya Tuhan setiap persembahan yang akan kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar persembahan ini menjadi alat bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan menegakkan kerajaan-Mu atas gereja-Mu, atas kota Depok ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, boleh berikan persembahan kita dengan cara men-scan QR Code GBI Kamboja. Lalu kemudian masukkan nominal yang diinginkan dan lakukan konfirmasi pembayaran. Dan juga bisa lewat M-Banking, mungkin Bapak Ibu Saudara ya, ada nomor rekening yang tertera di layar. Yang ada di layar. Bisa juga di scan QR Code-nya di GoPay, melalui GoPay, OVO, Dana, link aja atau mobile banking. Ya, scan QR Code ini Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan apa yang kita berikan untuk Tuhan, kita percaya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Dan saatnya kita akan menyimak pengumuman Bapak Ibu Saudara. Sambil kita akan memberikan persembahan juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam sehat. Tahun 2021 adalah tahun integritas, the year of integrity. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali beribadah online melalui channel YouTube ini. Berikut pengumuman GBI Kamboja selama sepekan ini. Ibadah onsite Home for Generation akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021. Pukul 5 sore, tempat di Ruang Rehobot, Gedung GBI Kamboja Depok. Yuk datang dan bawa teman-teman supaya kita rasain Tuhan bareng-bareng dan mendapat berkat rohani. Akan diadakan Wisuda KOM 200 secara onsite, Angkatan 32, dengan Ketua Kelas Bapak Bara. Wisuda akan diadakan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021, waktu pukul 12 siang saat ibadah raya ketiga. Briefing wisuda diadakan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober jam 11.30 siang. Tempat di ruang rapat GBI Kamboja Depok, membawa persembahan syukur di dalam amplop. Untuk seragam pria, kemeja putih, dasi, celana panjang hitam dan bersepatu. Untuk wanita, kemeja putih, scarf, celana panjang hitam dan bersepatu. Tongkat gembala, pesan Tuhan, tuntunan, arahan, didikan, penghiburan yang dari Tuhan melalui gembala untuk jemaat di tengah pandemi ini, hadir setiap hari Rabu pukul 4 sore melalui media sosial GBI Kamboja, yaitu YouTube, Instagram TV, dan Facebook. Yuk ajak putra-putri papa dan mama untuk beribadah anak bersama Kids GBI Kamboja. Ibadah anak untuk tanggal 3 Oktober dapat diikuti melalui akun YouTube @kidsgbI Kamboja dan sudah dapat diakses mulai dari jam 6 pagi. Ibadah anak @kidsgbI Kamboja. Bagi jemaat yang membutuhkan layanan doa, konseling, dan layanan lainnya dari GBI Kamboja, Bapak Ibu Saudara dapat mengakses link yang tertera pada kolom deskripsi tayangan YouTube ini atau pada kolom deskripsi media sosial GBI Kamboja. Berita sukacita, bagi saudara yang rindu beribadah bersama secara langsung di GBI Kamboja, maka GBI Kamboja akan membuka ibadah onsite, beribadah bersama di gedung gereja. Dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, ibadah new normal akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021. Dengan jam-jam ibadah sebagai berikut. Ibadah pertama pukul 8 waktu Indonesia Barat, ibadah kedua pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan ibadah ketiga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dikarenakan ibadah masih di masa pandemi, maka ibadah tetap menerapkan protokol kesehatan. Jemaat yang dapat mengikuti ibadah secara langsung di gedung gereja adalah usia di atas 12 tahun, tidak memiliki riwayat sakit bawaan, sehat dengan suhu tubuh di bawah 37 derajat, wajib memakai masker sepanjang ibadah berlangsung. Setelah ibadah selesai, jemaat diharapkan segera meninggalkan gereja dengan mengikuti arahan, tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Puji Tuhan, atas berkat Tuhan melalui taburan Bapak Ibu Saudara, maka progres pembangunan rumah misi dan pastori GBI Cindaga tersisa pengerjaan yang masih kurang. Dapur, toren, plester, cat tembok luar, dan kamar mandi kedua sudah mencapai 50%. Kami mengucapkan terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, semuanya jemaat di Raya 9. Kita yakin bila semua unity menabur, rumah misi dan pastori akan selesai, sehingga jemaat GBI Cindaga akan terlayani dengan baik. Dengan doa, daya, dan dana yang Bapak Ibu tabur akan mempercepat penyelesaian amanat agung.
Seperti ketaatan Ishak kepada Tuhan dalam menabur di tengah kelaparan dan Tuhan memberkati berlimpah-limpah, demikian doa kami, semua yang menabur akan menerima berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati. Gelombang 1 penerimaan peserta didik baru PPDB Yayasan Pokok Kegirangan Bangsa akan dibuka di bulan Oktober 2021. Untuk jenjang, Playgroup TK HK Depok, SD dan SMP HIFO Depok, Playgroup TK dan SD HIFO Sawangan, mulai dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 10 Desember 2021. Dapatkan harga spesial di gelombang 1 ini. Untuk informasi dan pendaftaran, dapat datang langsung ke bagian PPDB YPKB pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8.30 sampai dengan 12 siang. Untuk Depok, Jalan Kamboja nomor 18, Pacoran Mas Depok. Untuk Sawangan, Jalan Haji Sulaiman nomor 38, Sawangan Depok. Atau di nomor WhatsApp di 0823 11444 711 pada jam kerja. YPKB, Excellent in Character and Intellectual. Ayo follow media sosial GBI Kamboja dan juga media sosial dari Youth, JC Dewasa Muda, Sekolah Minggu untuk dapat mengetahui info terkini dan kegiatan-kegiatan yang ada. Untuk akun media sosial dapat Anda lihat di layar. Demikian pengumuman sepekan ini, Tuhan Yesus memberkati. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, amin. Yesus Tuhan yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan ku dalam selamanya. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan. Tidak sekali lagi katakan selamanya, selamanya Kau Tuhan, amin Tuhan yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam pengharapan di dalam pengharapan di dalam-Mu. Haleluya. Bapa, pengharapan kami adalah dalam Tuhan. Kekuatan kami karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Sorga mendengar doa pujian penyembahan kami dan kami diberi kesempatan beribadah. Kami tahu kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi rumah kami adalah juga rumah Tuhan. Hidup kami adalah rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapa, sekarang kami mau belajar firman-Mu. Ajari kami hidup ya Tuhan, supaya kehidupan kami berkenan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Amin.
Shalom Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu beribadah di rumah masing-masing, minggu depan boleh hadir di gereja. Dan kita akan belajar firman Tuhan hari ini, saya akan mengajar mengenai keluarga yang kuat atau strong family. Kenapa kita belajar keluarga yang kuat? Karena hari-hari ini keluarga mengalami serangan yang luar biasa lewat pandemi disusul dengan dampaknya, dampak ekonomi dan sebagainya. Nah, kita akan belajar mengenai keluarga yang kuat. Yang pertama adalah keluarga sebagai pusat pembelajaran atau learning center. Belajar apa? Di sekolah belajar kimia, matematika, biologi, hitung-menghitung. Tapi di rumah adalah belajar mengenai kehidupan. Bahwa Tuhan ada, Tuhan baik, Tuhan menebus dosa, dan Tuhan penolong. Sama seperti yang diajarkan di dalam firman Tuhan, Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Apa yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anak, baik ayah atau ibu, supaya keluarga menjadi kuat? Ajaran dan nasihat Tuhan. Dengan kata lain mengajarkan pengalaman-pengalaman iman. Pengalaman dan iman tentunya yang muncul dari firman Tuhan. Tapi firman Tuhan tanpa diberi teladan pengalaman hidup akan menjadi susah dimengerti. Saya akan berikan kesaksian. 15 Juni anak saya antigen positif. 16 Juni dibawa ke PCR, ngantrinya panjang sekali. Hasilnya baru keluar 17 Juni. Dan ketika mengantar PCR, mengantar antigen hari sebelumnya, istri yang mengantar satu mobil. Selama berjam-jam karena jaraknya, belum lagi ke kantor mengambil data. Dan baru ketahuan bahwa di kantor anak saya 50 pegawai, 18 satu ruangan, yang satu ruangan terkena semuanya. Maka istri saya pun akhirnya juga batuk dan demam. Ketika hari yang keempat, saya baru tahu betapa dahsyatnya COVID Delta. Ya, karena biasanya 7 hari, 10 hari, ini hari keempat, anak saya sudah demam 40 derajat, sesak nafas. Lalu kita menghubungi rumah sakit. 2 minggu sebelum itu, saya khotbah di sebuah gereja yang gembalanya, keluarga gembala pemilik dari rumah sakit swasta rujukan COVID. Saya cukup tenang. Istri saya menghubungi dan mengagetkan jawabannya. Pak Jarod, Bu Jarod, ke rumah sakit kami penuh melampaui batas. Waktu itu Indonesia 40.000, 50.000 kasus per hari dan 20.000, 15.000-nya Jakarta. Luar kota masih banyak rumah sakit penuh, kosong, ada space. Teman saya mengantri 8 jam dan harus pulang. Saya hubungin lagi teman yang lain 12 jam. Saya hubungi juga waktu itu Pak Riza Soluhin, ada mengenalnya. Dan beliau bercerita, Pak, jemaat saya ada yang antri di UGD dan dalam antrian itu dipanggil Tuhan. Dan rumah sakit di mana saya kenal dokternya, bahkan kenal keluarga pemiliknya berkata, Pak Jarod, 2 orang, kamar 2 diisi 3, kamar 3 diisi 4. Kami nggak bisa menyelipkan, Pak, ketahuan kami akan dapat resiko yang tidak baik. Bapak tetap harus ngantri, tapi kami kasih tips. Sabar-sabar ngantri, nanti yang lain pulang, Bapak maju. Wow, dengar cerita seperti itu. Ada yang 8 jam ngantri, 12 ngantri, saya bilang sama istri saya, anak saya. Rumah sakit penuh, tapi di rumah kita, rumah sehat. Saya hubungi dokter, karena saya khotbah kemana-mana, beberapa di antara gembala dokter. Saya telepon gak diangkat-angkat, saya baru paham, karena mereka biasa menangani 50, 20 pasien, sekarang 100, 200. WA pagi, sorenya baru dibalas. Saya bilang istri sama anak saya lagi, iman kita diuji hari-hari ini. Dokter gak bisa mendampingi kita, ada dokter di atas segala dokter, Tuhan Yesus namanya. Saya kuatkan istri saya kuatkan anak saya, kita isolasi di rumah. Cari oksigen gak dapat. Bahkan ketika akhirnya ketemu dokter yang bisa mendampingi kami dikasih resep. Istri saya berangkat jam 5 sore, jam 8 malam belum pulang. Kenapa? Apotek yang ini dari 3 cuma ada 1, apotek yang lain dari 4 cuma ada 2. Yang 2 pun butuhnya 40 tablet, cuma ada 9 butir. Akhirnya jam 8 malam itu saya bilang sama istri, pergi ke apotek yang ada berapa dibeli. Dia keliling lagi jam 9 baru pulang. Itu pun gak dapat semua yang kita butuhkan. Itu betul-betul keadaan yang waktu itu menurut saya horor banget. Dan besoknya hari kelima anak saya pingsan. Itu pingsan yang kedua kali. Waktu dia pingsan tergeletak, dipanggil gak bergerak. Saya sempat nyap begitu ya. Namanya Levin. Dari berteriak saya ganti pelan-pelan. Kalau kamu dengar suara papa, gerakkan jarimu atau kakimu terserah mana yang kau bisa gerakkan. Dia gerakkan jarinya. Aduh, belum mati dia.
Saya sempat berpikir dia mati. Karena waktu dia bersesak nafas, dia tidur sampai, dia batuk sampai hari kelima ke-6 itu 2 hari kali dia nggak tidur sama sekali. Batuk sepanjang malam. Dan maaf nih, batuknya itu seperti anjing keselak. Cekuk, cekuk begitu. Rumah saya gede banget, halamannya 1.600 meter. Saya dari ujung halaman saya bisa dengar anak saya di kamar batuk. Saya bilang sama istri, kita gantian tidur. Ketika saya jam 2 pagi bangun, istri bilang, puji Tuhan Levin nggak batuk lagi. Lalu istri saya tidur pulas. Saya mikir nggak batuk lagi. Sembuh atau saya lari ke atas. Saya buka jendelanya. Saya lihat wajahnya masih ada kena sinar cahaya. Orang mati sama orang tidur mukanya beda. Saya yakin dia tidur, mukanya nggak pucat. Waduh, itu betul-betul hari-hari yang menurut saya. Tapi dari situ anak kami 2 di Singapura, 1 di Jakarta. Yang di Singapura udah mulai, waduh Pak, jaga kesehatan ya Pak, jaga mama ya. Aku punya impian Pak, kalau aku pulang keluarga kita masih lengkap. Itu harapan yang membuat kami lebih, oh Tuhan, harapan saya hanya Tuhan. Kita nggak bisa ke rumah sakit, dokter nggak bisa dampingin kita. Tapi pada saat itulah saya percaya, kita memperagakan iman kepada anak kita, memperagakan iman kepada istri kita, dan kita sekeluarga dibangun imannya. Tidak mudah ketika hari-hari seperti itu. Bahkan sebenarnya berlanjut dengan saya dan istri pun harus pisah kamar karena istri batuknya terus berlanjut. Pembantu ada 3, 2 pulang kampung, anak-anaknya usus buntu. Kalau hari-hari itu Bapak Ibu lihat Instagram saya lagi ngepel, lagi nyuci, itu bukan nge-branding saudara, itu memang keadaan yang sedang seperti itu. Tetapi kami berhasil atau kami mengajarkan kepada anak kami bahwa bersama dengan Tuhan kita adalah dokter di atas segala dokter. Oleh bilurnya kita disembuhkan. Tetap minum obat, tetap minum vitamin. Tapi kita nggak boleh ketakutan. Kita harus kuat dalam hal apa? Kuat dalam hal iman. Keluarga yang kuat adalah kalau seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami sebagai imam dalam keluarga. Dan memperagakan imannya dan mengajarkan imannya kepada anak-anaknya. Karena itu saya akan bacakan quote-nya. Kuasa pengajaran orang tua adalah pemberian pengalaman iman kepada anaknya. Firman Tuhan itu hidup karena dihidupi. Keluarga kuat yang kedua adalah kalau orang tua memberikan warisan kepada anaknya. Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu wariskan kepada anak? Rumah, aset, properti, deposito, saham, tabungan, atau tagihan, utang. Jadi begitu orang tuanya mati, banyak banget tamunya gitu, debt collector semuanya. Saya punya impian mau mewariskan perusahaan yang saya bangun untuk nanti go public dan diwariskan kepada anak. Anak saya kirim ke luar negeri untuk sekolah bisnis, nanti pulang mereka bisa melanjutkan. Sebelum anak saya pulang, perusahaan saya sudah bangkrut. Jadi apa warisan yang lebih berharga daripada aset, properti dan keuangan? Maka saya mau bacakan Kisah Rasul 22 ayat 3. Paulus bersaksi demikian. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus dan tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Sehingga aku menjadi orang yang bekerja dan giat bagi Tuhan. Saya percaya keluarga yang kuat adalah keluarga yang mewariskan anak-anaknya giat bekerja. Baik giat bekerja dalam arti betul-betul jasmani, bekerja mencari uang, kerja, bisnis, dagang, ataupun bekerja bagi Tuhan. Nah Paulus kenapa dia giat bekerja? Karena dididik oleh Gamaliel. Gamaliel memang bukan ayah jasmani, tapi ayah rohani atau gurunya. Kita bawa dalam keluarga, maka orang tua perlu mendidik anaknya untuk giat bekerja. Itulah yang saya sebut. Pertama tadi, keluarga yang kuat, 1 adalah learning center, pusat pembelajaran, belajar iman. Yang kedua adalah pusat pendidikan karakter, terutama rajin. Jadi yang diwariskan adalah bukan propertinya, tapi mental, sikap, integritas, karakter, rajin, yang giat bekerja. Maka saya sebut keluarga adalah craft center atau pusat kerajinan. Saya tahun 92 membuka perusahaan dengan Pak Tomo dan bercita-cita untuk mewariskan. Tapi perusahaan kami bangkrut.
Sebelum pandemi karena shifting, digitalisasi yang terlalu cepat, maka retail dihajar sama platform online dan kami pun kena hajaran dan kami rugi bertahun-tahun, 2-3 tahun terakhir sebelum pandemi. Pandemi datang, yang tadi sempoyongan betul-betul officially pilot bangkrut. Bahkan kami sisa utang 17 miliar di bank. Berita baiknya atau keadaan yang masih baiknya adalah ketika itu terjadi, istri saya orang penolong yang memang wanita yang penuh ucapan syukur. Waktu bangkrut dia berkata, puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Tuhan itu baik. Kenapa baik? Bangkrutnya pas anak kita selesai kuliah semuanya. Iya betul. Kalau enggak anak kita pulang enggak selesai kuliah. Tapi apa yang saya mau wariskan? Ketika keadaan tadinya tidak baik karena hantaman digitalisasi lalu dihantam dengan COVID. Keadaan yang tidak mudah untuk buka usaha baru. Jadi kalau Bapak Ibu, saya berdoa Bapak Ibu nggak terkena dampak. Tapi kalau terkena dampak, saya saksi dan teladan bagaimana kami terkena dampak dan usaha kami bangkrut. Bukan bangkrut lagi, udah betul-betul tutup. Semua pegawai di PHK. Saldo perusahaan dari 0 bahkan minus 17. Bukan juta, M. Saya masih bersyukur lagi saya punya kongsi yang luar biasa baiknya. Dia punya aset jauh lebih banyak daripada saya dan dia tanggung semuanya. Dia beresin yang utang dengan bank. Dan ketika pandemi datang, saya rapat sama istri. Sebelum pandemi, keadaan ekonomi sudah tidak baik. Dan sekarang kita masuk masa pandemi, saya tanya istri saya, kita punya keuangan bagaimana? Dan istri saya menghitung semua sisa-sisa uang yang ada, karena sebelumnya emas, cincin, bahkan mobil saya yang sebelum anak saya kuliah selesai, itu saya jual mobil untuk menyelesaikan kuliah anak saya. Dan istri saya berkata, kita punya dana cash cukup untuk 3 bulan hidup. Itu kami rapat bulan Maret 2020. Kami punya uang cukup untuk 3 bulan. April, Mei, Juni 2020. Sampai hari ini kami belum mati-mati. Pegang tanganku, aku masih hidup. Ya. Gimana caranya Pak? Kita mesti rajin bekerja apa saja. Nah untuk kesaksian apa yang saya lakukan, ya apa yang ada pada saya. Saya ingat impian masa kecil saya. Saya pernah pengen menjadi seorang pelukis, maka saya mencoba lagi untuk melukis. Saya upload di Instagram laku, saya bikin lagi, saya upload di Facebook laku, saya bikin lagi. Pokoknya tiap minggu saya bikin, saya upload, saya bikin, saya upload, saya bikin lagi, saya upload lagi. Ini benar-benar yang menurut saya kasih karunia Tuhan. Karena bukan jual vitamin, bukan jual obat, bukan jual suplemen, tetapi kita lukisan Bapak Ibu. Yang saya mau sampaikan apa? Ini talentaku, mana talentamu? Mudah-mudahan saya berdoa Bapak Ibu tidak terkena dampaknya dengan yang sampai misalnya bangkrut atau PHK. Tapi seandainya kena, mungkin ini saatnya. Talenta yang tadinya mungkin kita simpan. Mungkin ada yang bisa masak, bikin gado-gado, mungkin bisa bikin pecel, mungkin punya talenta apa lagi. Kemarin saya kedatangan tamu, juga kena PHK. Dia punya talenta tapi nggak yakin dulu dan juga nggak ada waktu. Akhirnya jadi YouTuber, income-nya lebih banyak daripada sebelum di PHK. Saya punya saudara sepupu, manajer bank dan harus pensiun dini. Istrinya punya talenta bikin sambal. Tiba-tiba sekeluarga bekerja sama, istrinya bikin sambal, mantan manajernya nganter sambal. Tapi mereka udah generasi saya umur 50 tahun ke atas. Gimana jualnya? Punya cucu umur 10 tahun. Yang selama ini tentu nggak pernah dimanfaatkan talentanya. 10 tahun. Bikin desain labelnya, bikin akun Instagramnya. Anak 10 tahun yang jadi marketingnya saudara. Dan itu menghidupi. Maka saya pikir Tuhan lewat pandemi ini keluarga kuat. Kalau masing-masing mengeluarkan talentanya. Tidak mengeluh, tidak mengemis, tidak minta-minta. Tapi mengeluarkan talentanya dan membagikan dan berperan sesuai dengan talenta masing-masing. Tentu tidak semua orang harus melukis seperti saya. Enggak semua orang bisa melukis. Tapi intinya adalah ini talentaku, mana talentamu. Maka keluarga yang kuat adalah keluarga yang memberikan warisan. Warisan apa yang diberikan kepada anaknya? Gajah mati meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang, tapi orang baik meninggalkan warisan. Apa warisannya? Warisan takut akan Tuhan, warisan kerajinan, warisan karakter, warisan integritas. Keluarga kuat yang ketiga, learning center, craft center, pusat kerajinan. Yang ketiga adalah nurturing center, pusat pengasuhan. Sekolah tidak mengasuh, tapi mendidik matematika, ekonomi dan sebagainya. Di mana anak diasuh integritas, karakter, moral, iman, keluarga. Keluarga harus jadi tempat pengasuhan.
Dan 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-7. Namun kami berlaku ramah di tengah-tengah kamu seperti seorang ibu yang mengasuh anaknya sendiri. Tugas pertama pengasuhan adalah ibu kepada anak. Ibu mengasuh anaknya. Mengasuh di sini juga bisa diterjemahkan merawat. Karena itu saya gunakan istilah atau ilustrasi perawat. Seorang perawat tidak harus bisa masak. Nggak ada perawat di rumah sakit, Pak mau makan ya, sebentar aku masakin ya, lama banget ya. Dia ada bagian dapur atau makan beli, tapi seorang perawat harus ngerti menu. Oh ini sakitnya diabetes, oke makan nasi gudeg, minumnya teh manis, buahnya duren, mati dia ya kan. Ini apa ini sakitnya nih, kolesterol, oke makanya sop buntut tambah tengkleng, mati saudara, salah menu. Seorang perawat harus mengerti menu, demikian juga ibu. Ibu tidak harus bisa masak, ibu-ibu milenial, ibu-ibu muda, keluarga muda, jangan sedih kalau nggak bisa masak. Karena orang wanita nggak harus bisa masak, tapi harus ngerti menu. Dosa pertama di muka bumi itu salah menu. Tuhan bilang ini jangan dimakan, Hawa berikan makanan kepada Adam. Dan dasar juga Adam laki-laki apa aja juga dimakan. Maka kuncinya di ibunya, jangan kasih menu yang salah. Saya tidak menyalahkan seorang wanita yang tidak bisa masak, karena nggak ada ayatnya wanita harus bisa masak. Yang penting Bapak ibu wanita bisa GoFood, bisa Gojek, itu udah cukup. Tapi belilah makanan yang benar. Itu namanya adalah pengasuhan ibu kepada anak. Tapi yang menarik adalah Alkitab mengajarkan pengasuhan bukan hanya ibu kepada anak. Dalam Efesus pasal yang ke-5, itu sebenarnya ada dari ayat 22, bicara mengenai suami istri. Ayat 25-nya dikatakan, hei suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Tapi yang menarik adalah mengasihi istri itu seperti apa? Suami kepada istri. Ayat 29-nya, saya lompat, 29. Sebentar, ayat 29-nya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuh dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi suami juga mengasuh dan merawat. Kapan suami mengasuh merawat istri? Kalau istrinya kekanak-kanaan. Atau kalau istrinya istrinya bodoh. Maaf nih kata-kata kasar, goblok. Sudah bodoh jangan digoblok-goblokin. Iya Pak, istri saya bodoh banget Pak. Kayak gak punya utek Pak. Kalau udah ngomong tuh gak nyambung-nyambung Pak. Oke Pak, waktu Bapak cari pacar dulu cari yang pintar atau cari yang cantik? Kalau cari yang pintar dapatnya bodoh, salah pilih. Bapak cari yang cantik, dapatnya bodoh, enggak salah pilih. Oh dia cantik banget, pandai dandan, suka dandan, enggak pernah belajar, ya kan, makanya jadi bodoh. Nah kalau sudah dinikahi, itu konsekuensi pernikahan. Ternyata tidak pandai, bikin dia pandai. Caranya gimana? Diasuh. Seperti orang Jawa bilang ngemong, ya, diasuh, dirawat. Tapi diasuh, dirawat ini juga tugas seorang suami, tugas seorang istri, tugas seorang suami, tugas seorang istri secara fisik. Seorang suami, seorang ayah secara fisik mengasuh, merawat juga istri dan anak. Saya sambung kesaksian saya soal anak saya terkena COVID. Jadi ketika anak terkena COVID hari keempat, hari kelima dia udah sesak nafas dan pingsan. Besoknya ganti istri yang pingsan. Istri saya pingsan di kamar mandi. Lalu saya bilang, udah daripada ngantri PCR begitu panjang, gak usah pakai PCR-an. Kamu minum vitamin, minum mineral sama seperti orang kena COVID. Saya minta izin dokter juga, kamu minum antibiotik, kita pisah kamar. Saya nggak bilang sama anak-anak kalau istri saya kalau mamanya pingsan. Takut mereka tambah khawatir. Apalagi saya dapat kabar kan teman hamba pelayanan. Anaknya kena COVID, ibunya ketularan, berdua masuk rumah sakit. Anak sembuh, ibu dipanggil Tuhan. Itu jadi intimidasi bagi saya. Waduh, istri saya sampai pingsan. Batuk nggak sembuh-sembuh, demam juga. Langsung kita isolasi. Pembantu 2 pulang kampung, yang tinggal di rumah, bangun aja enggak bisa. Mertua saya 79 tahun minta kopi, pembantu saya enggak bisa bangun Pak, sakit Pak, mengerang. Aduh Tuhan, 3 pasien dalam rumah. Saya harus bikin kopi buat mertua saya harus nyapu, saya harus ngepel, semprot desinfektan. Makanya hari-hari itu kalau saya pasang Instagram saya lagi ngepel itu memang beneran, saudara, itu bukan nge-branding itu saudara. Sedang melakukan tugas mengasuh, merawat. Nah saya ini cukup teknologi, cukup IT, YouTuber juga, Facebooker juga. Tapi dalam hal beli makan, beli apa saja. Saya mau beli cat minyak, istri saya penolong luar biasa. Dia install di HP-nya aneka apps. Ya, Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan segala macam, dia bandingkan harganya. Jadi pokoknya saya tinggal bilang, butuh apa dia beli, butuh apa dia beli.
pembantu sakit nggak bisa masak. Istri saya beli makanan, tapi ketika dia terkapar pingsan, saya bilang, waduh kamu istirahat dah. Jam 6 kamu tidur aja. Nah saya bingung mau beli makanan bagaimana. Waduh gimana nih, anak masih tidur. Biar dah, mumpung bisa tidur, nanti cepat sembuh. Cuma saya WA sama anak yang sakit. Kalau kamu bangun butuh makan, hubungi papa, jangan mama butuh istirahat. Kami nggak cerita kalau mamahnya sakit. Bener, jam 9 malam dia baru bangun. Duh mau keluar gimana cari makanan. Udah akhirnya saya bilang, nak butuh apa papa masakin. Papa bisa? Bisa. Bener pak, bener. Apa saja? Pak Jarod begitu loh. Papa bisa masak? Bisa. Gitu. Anak saya minta, Pak aku ingat waktu di Tasmania kita makan omelet enak banget. Bisa bikin pak? Bisa. Waduh Pak Jarod begitu loh. Saya pergi ke dapur saya bikin omelet Tasmania. Waduh sambil masak saya berkata sama Tuhan. Tuhan apa susahnya masak buat orang COVID Tuhan. Dia gak ngerti rasa, dia gak ngerti bau. Saya bikin saja saudara. Dengan yakin saudara, di tengah-tengah kesesakan ada penghiburan lucu-lucu dikit. Saya ambil masak, saya bukan nangis, saudara, saya ketawa saudara. Apa susahnya masak buat orang COVID gitu kan. Singkat cerita anak saya sembuh saudara. Pak bisa bikin lagi omelet? Nggak bisa, kenapa? Karena kamu sudah sembuh. Emang masalahnya apa? Kamu udah punya rasa, kamu udah punya bau. Jadi paling enak itu, paling gampang itu ternyata masak buat orang COVID saudara. Mereka nggak tahu rasa, mereka nggak tahu bau. Tapi di situ saya belajar bahwa untuk tegar dan kuat. Bahkan sebagai seorang suami pun nggak boleh bahwa saya cuci piring, itu tugas perempuan semuanya. Nanti kalau kerja begitu nggak bakal diberkati, nggak ada. Walaupun ada kalimat-kalimat seperti itu beredar di masyarakat bahwa kalau laki-laki ngerjain dapur nanti keluarga nggak diberkati, enggak. Terutama dalam kondisi-kondisi tertentu di mana seorang suami harus punya kerendahan hati dan punya kasih dalam merawat keluarganya. Bagaimana mampu? Kasih Tuhan yang memberi kemampuan, seorang suami untuk mengasuh, merawat, dan menggembalakan istri dengan bijak. Kalau dibalik, ya kebaikan hati seorang istri akan menjadi energi tiada henti untuk berbuat kebajikan bagi suami dan anak-anak. Mungkin kasus Bapak Ibu Saudara terbalik, di mana justru suami yang sakit, anak yang sakit, dan ibu harus merawat. Yang terakhir saya akan berikan hari ini adalah keluarga sebagai pusat pelayanan. Di mana keluarga saling melayani satu dengan yang lain. Dan contohnya soal pelayanan, bukan soal keluarga, tapi esensi pelayanannya adalah Paulus. Paulus giat sekali melayani. Kenapa? Dalam Filipi 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26 intinya adalah Paulus punya tujuan hidup. Paulus punya tujuan hidup yang kuat sekali. Bahwa hidup adalah untuk berbuah. Atau dengan kata lain hidup itu melayani. Nah sekarang bagaimana konsep atau nilai bahwa hidup melayani ini kita bawa dalam keluarga. Nomor 1, maka keluarga harus saling melayani. Yang kedua adalah membawa keluarga di dalam pelayanan. Kalau saya pergi sebelum COVID ya sering pergi ke baik luar negeri ataupun di dalam negeri, maka saya sering janjian sama anak-anak dan keluarga. Besok pagi kita breakfast jam berapa? Ya jangan pagi-pagi lah Pak, kalau kita nggak liburan jam 7, kalau liburan jam 9 manusiawi dikit lah gitu. Ya kan? Oke jam 9 kita breakfast, saya bangun jam 5 pagi. Kenapa? Karena saya mandi, lalu saya bawa kamera, saya bawa double tripod, kadang 2 kamera, saya pergi syuting. Beberapa waktu sebelumnya tim CBN mewawancarai saya, tapping di rumah saya. 1 kameramen, 1 audioman, 1 bikin narasi sekaligus program manajernya, lalu ada yang make up-nya, 1 lagi kamera, audio, pengarah acara, ya 4 orang. Pak Jarod itu di live channel muncul tiap hari. Iya betul. Biayanya berapa tuh Pak? Saya lihat Bapak syuting di Raja Empat, di Ambon, di Bali, ke Turki. Bawa kru berapa orang Pak? Nggak pakai kru. Nggak pakai. Kameramennya siapa? Saya. Audiomennya saya. Narasi saya. Kemana-mana. Udah Pak Jarod jangan banyak hamba Tuhan kayak Bapak Pak. Kenapa? Kalau banyak orang kayak Bapak kami di PHK semuanya Pak. Orang itu kalau banyak ngomong gak bisa nulis. Kalau nulis gak bisa ngomong dan seterusnya. Ini ngomong, nulis, kamera, edit, semuanya ditangani. Nah jadi saya pergi kayak orang gila aja. Bawa kamera sendiri, 2 kamera, double kamera ngomong begitu ya. Terus anak saya tuh tanya, Papa rajin amat sih Pak.
Syuting tiap hari, liburan juga syuting. Bapak tuh dibayar berapa sih sama televisi? Ada Live Channel, ada E-News, ada Pijar TV, ada sekarang muncul di Makna TV, grupnya Metro, TV digital tiap hari juga. Saya bilang sama anak saya, Papa dibayar Rp 00. Hah? Nggak dibayar? Kagak. Saya pikir Papa dibayar. Kagak. Terus ngapain Papa kerjain? Hidup ini tidak harus selalu dibayar. Hidup ini kadang-kadang harus memberi. Hidup ini berdampak, mengubah orang lain. Papa kuat, Papa tabah karena Papa punya kebahagiaan tersendiri yang bukan hanya uang, tapi mengubah orang lain. Ketika anak melihat bagaimana kita hidup, mereka mewarisi. Itu mengajar anak melayani. Tapi yang paling terkesan bagi anak-anak adalah ketika kami libatkan mereka untuk pergi di dalam pelayanan. Gambar ini adalah gambar ketika kami sama keluarga sedang pergi ke Mentawai. Ya, pergi jalan kaki, kemana-mana jalan kaki. Gerejanya kayak gubuk. Saya bilang sama anak-anak, nanti ke gereja nggak usah mandi ya. Pak, jangan begitulah Pak. Kita terus menghormati gereja di kota besar, gereja kecil. Sebelum kebaktian ya pasti mandi lah Pak. Masa gereja kecil Papa nggak mandi? Waduh, pintar kamu punya nilai hidup yang bagus. Tapi kali ini kita ada nilai yang lain. Kenapa tidak mandi? Kenapa Pak? Nggak usah dijelasin, nanti jelas sendiri. Yakin Pak? Yakin. Terus bajunya bawa kantong plastik. Pergi pelayanan. Di jalan ada sungai yang setinggi leher, orang nyebrang, kami nyebrang. Bajunya di kantong plastik. Lalu saya tanya sama anak, masih mau dijelasin kenapa nggak usah mandi? Nggak usah Pak, udah jelas. Jadi, kenapa saya bawa anak saya pelayanan ke pedalaman? Karena saya takut kalau anak saya tak ajak pelayanan ke Jakarta, ke Bandung, ke Batam, ke Surabaya, kota-kota besar Indonesia, jemaatnya besar lagi, jemaatnya ribuan lagi. Waduh, pergi naik pesawat, hotelnya bintang 5, di airport dijemput pakai apart, lalu selesai kebaktian, Pak mau makan Korea, Italia, atau apapun yang kita sebut, kita dibawa ke restoran terbaik. Lalu kata pulang dikasih amplop, waduh saya takut, kenapa takut? Nanti anak saya ngelihat, nak jadi pendeta ya gitu. Dia melihat sebuah entertain business. Saya bawa ke pedalaman, begitu selesai kebaktian, panitia datang Pak, yang datang banyak, yang bertobat banyak, bagus, ada lagi Pak, kenapa? Ya kursi belum kita bayar, sound system belum kita bayar, maksudnya ya kami cerita sama Bapak, siapa tahu Bapak tergerak, dari kemarin saya khotbah, saya udah bergerak, ya siapa tahu Bapak tergerak yang lainnya lagi, oke aku ngerti maksudnya, kita bayar juga sound systemnya, kita bayar juga kursinya, anak saya bisa melihat bahwa melayani tidak selalu berhubungan dengan persembahan kasih. Nah, apa yang saya mau saksikan, itulah keluarga yang kuat ketika keluarga semuanya melayani. Yang pertama saling melayani satu dengan yang lain. Yang kedua adalah terlibat dalam pelayanan. Nah, kesaksian terakhirnya adalah waktu saya bangkrut 2019. Pilot betul-betul 2021. Dan Bapak Ibu mungkin masih melihat di Instagram saya, Pak itu katanya bangkrut, bener gak sih Bapak ini? Bener. Kenapa masih bangun sekolah di pedalaman? Ya tahun ini kami bangun 2 sekolah di pedalaman, 1 sekolah 150 juta. Katanya duitnya habis, hanya untuk hidup 3 bulan. Betul. Selanjutnya saya melukis hanya untuk hidup menyambung bulan demi bulan. Dan ajaib sekali, tiap minggu bisa laku 1. Lalu bagaimana dengan pelayanan saya? Saya sebenarnya gak khawatir soal hidup saya. Tapi sebelum saya bangkrut, saya mensubsidi beberapa puluh sekolah PAUD pemulihan di pedalaman. Baik membangunnya atau biaya operasionalnya. Yang bikin saya bahagia hari-hari ini adalah waktu tahun ini. Seharusnya kami nggak bisa bangun sekolah di pedalaman. Anak saya tanya, Pak gimana pelayanan di pedalaman? Operasional masih bisa. Papa ngelukis 1 lukisan bisa untuk subsidi mereka. 2 lukisan lebih bagus lagi. Kalau laku 4, Papa Mama hidup dari 2 lukisan, 2 buat pelayanan. Tapi bangunnya mungkin nggak bisa. Lalu anak saya bilang begini, Pak tetap aja bangun terus. Dananya nggak cukup nak. Saatnya kami Pak, anak-anak Papa membangun pelayanan Papa. Jadi ketika saya bangkrut, Tuhan nggak bangkrut, pelayanan nggak bangkrut, kita tetap bangun sekolah di pedalaman. Tahun ini aja 2 sekolah bangun dari nol, bangun baru, 1-nya renovasi. Itu yang saya bilang sama Tuhan juga sama istri saya. Walaupun saya tutup usaha bangkrut, tapi anak-anak diberkati. Dan bukan hanya diberkati, mereka punya hati misi, mereka mau korban, mereka mau melayani. Maka keluarga yang kuat adalah keluarga
yang membangun nilai-nilai firman Tuhan, melayani, menjadikan keluarga pusat pelayanan, selain melayani Tuhan dan saling melayani, maka itulah keluarga yang kuat menghadapi apapun yang terjadi. Saya tutup dengan quote ini, saya bacakan, nilai-nilai firman Tuhan yang dihidupi indah untuk dikenang dan berharga untuk diwariskan. Ketika anak-anak saya mewarisi cinta Tuhan, takut akan Tuhan, hati misi, hati yang memberi, saya bilang sama istri, kita hidup berdua, berapa banyak sih yang kita butuhkan untuk kita bisa makan dan hidup. Saya masih bersyukur ketika saya usaha tutup, tapi paling tidak secara pribadi. Perusahaan ada utang, diselesaikan sama kongsi saya, secara pribadi kami gak punya utang. Ya cuma gak punya tabungan, tapi rumah ada. Saya bersyukur Tuhan, anak-anak diberkati Tuhan. Dan lebih lagi bahwa anak-anak melayani Tuhan. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, sedang di rumah untuk menyaksikan program ini, ibadah ini. Kalau Bapak Ibu ada, saya tidak berharap, tapi kalau ada yang terkena dampak COVID, ada yang sakit, kuatkan untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus, dokter di atas segala dokter. Bilurnya menyembuhkan, darahnya menyucikan. Jujur ada saatnya saya juga sempat khawatir karena tidak mendapat rumah sakit. Dan tidak ada pendampingan seorang dokter. Baru hari keempat kelima saya mendapat pendampingan seorang dokter. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saatnya aku praktek iman dan praktek firman. Bahwa Engkaulah penyembuh. Tuhan Yesus akan menyembuhkan Bapak Ibu, Saudara, anak-anak Bapak Ibu. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Bapak Ibu sehat tapi terkena dampak ekonomi, dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan, ada jalan keluar. Ada jalan keluar bagi setiap masalah. Dalam nama Tuhan Yesus ada berkat, ada pertolongan. Sebelum saya lanjutkan doa saya, Bapak Ibu, waktu saya mengalami kebangkrutan, saya seperti orang yang ada di tanah perjanjian, melimpah susu dan madu, dibawa balik ke padang gurun. Saya tetap antusias, saya tetap bahagia, karena di padang gurun saya melihat tiang awan dan tiang api. Hari-hari ini saya melihat pertolongan Tuhan dari minggu ke minggu. Saya melihat mujizat Tuhan masih ada. Karena itu tetap terus berharap kepada Tuhan. Saya lanjutkan doa saya untuk Bapak Ibu. Ibadah hari ini adalah hari pemulihan bagi Bapak Ibu. Hari ini hari kesembuhan bagi Bapak Ibu, bagi saudara yang menyaksikan, mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan, dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Kami belajar firman-Mu hari-hari ini. Dan sekarang Bapak Ibu angkat hatimu kepada Tuhan. Dimanapun engkau berada di rumah, Tuhan ada di sini. Tuhan hadir dalam rumahmu. Tuhan hadir ada dimanapun. Jam berapapun Bapak Ibu menyaksikan. Angkat hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat dari Bapa di surga yang besar, dahsyat luar biasa. Kasih Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal. Kasihnya memulihkan, bilurnya menyembuhkan, darahnya menyucikan. Darahnya mengampuni dan menguduskan hidup kita. Pribadi Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam roh Bapak dan Ibu waktu Bapak Ibu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Roh Kudus itu dimeteraikan. Tidak pernah lepas. Tidak pernah meninggalkan. Roh Kudus itu akan menghibur, menguatkan, mengingatkan firman, mengingatkan kebenaran. Roh Kudus itu menyertai Bapak Ibu sampai akhir zaman. Roh Kudus itulah yang membuat roh kita kembali kepada Bapa. Baik kita kembali saat kita tua atau kembali dengan cara apapun juga, roh kita adalah milik Tuhan. Kita hidup milik Tuhan, kita mati milik Tuhan. Apapun yang terjadi kita milik Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan. Dia menyertai Bapak Ibu Saudara sampai selama-lamanya. Mari yang percaya katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Tuhan memberkati. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan
Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Kami katakan dengan iman, Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertaku. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan berjalan di depanmu,